Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, wasikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semuanya kepada kita, bahkan menciptakan bumi beserta isinya tidak lain hanya untuk manusia, makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai manusia tidak pantas untuk mengharapkan sebuah pujian. Sungguh kita sebagai manusia tidak pantas mengharapkan sebuah pujian, karena pujian hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pantas sebagai manusia merasa orang yang paling berjasa, karena hakikatnya yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin rahimani rahimakumullah, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin sebanyak mungkin sampai kita tidak bisa menghitungnya, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Yang kedua hadirin rahimani rahimakumullah, kewajiban bagi seorang khatib ketika berada di atas mimbar untuk senantiasa mengingatkan, berwasiat, yakni berwasiat takwa. Untuk itu saya mengajak kepada saya pribadi, khususnya umumnya kepada hadirin sekalian, mari kita jaga dan tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dalam artian melibatkan Allah dalam segala kondisi, melibatkan Allah dalam segala situasi, dengan cara kita berzikir, dengan cara kita mengerjakan semua perintah-perintahnya. Takwa dalam artian melibatkan Allah dalam semua persoalan hidup kita, dengan cara kita berdoa, bermunajat dan minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu dosa yang kadang diremehkan, ada satu dosa yang kadang tidak dirasa, bahkan ada satu dosa yang kadang dilalaikan, padahal dosanya itu cukup menjadi dosa besar, yakni seorang istri yang tidak menghormati perjuangan suaminya, seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya, seorang istri yang kadang menuntut di luar batas kemampuan suaminya. Seorang suami Aku latihan khutbah. Seorang istri kadang istrinya itu para jamaah sekalian. Jangan ganggu latihan khutbah. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, kadang ada dosa yang memang dianggap remeh, di mana seorang istri yang tidak berterima kasih dengan perjuangan dan pemberian oleh suaminya. Terkadang
apa yang diberikan oleh seorang suami hari itu hanya diingat pada hari itu. Karena untuk kebutuhan bersama. Kulat yang khutbah. Terkadang ketika pada hari-hari tertentu seorang suami mungkin tidak ada rezeki di situ, seakan-akan kebaikan yang dia lakukan itu sirna hanya dengan satu hari yang tidak mendapatkan atau memberikan semacam pemberian kepada istri. Sehingga di Mekah orang latihan khutbah. Hadirin yang dimuliakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang menjadi seorang suami itu serba salah. Menjadi seorang istri juga kadang serba benar. Pekerjaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah sekalian, bantulah juga istri di rumah. Dia mau latihan khutbah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan seorang perempuan itu bukan karena kebaikan-kebaikan yang lain, tapi perempuan itu dikatakan baik ketika perempuan itu mampu menjadi wanita yang solihah. Kalau kasih saja uang istrimu udah bahagia sudah. Langsung solehah. Mau solehah istri. Terkadang hadirin rahimankumullah, perjuangan seorang suami terkadang tidak ada artinya, tidak dinilai oleh seorang istri ketika perjuangan itu tidak mendapatkan uang. Betul. Ketika seorang bekerja kesana kemari, tapi belum mendapatkan apa yang dia inginkan, terkadang perjuangan itu dianggap tidak ada. Sehingga hadirin rahimankumullah, kita sebagai seorang laki-laki memang harus bersabar. Harus berjuang. Harus bersabar menghadapi omelan-omelan istri, harus bersabar menghadapi marahan-marahan istri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang serba dosa. Itu ambil judul yang lain. Latihan khutbah. Iya, ambil judul yang lain. Nggak usah bertentangan dengan Anda kalau di sini karena emosiku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa istiqomah dengan apa yang bisa kita kerjakan, istiqomah dengan amalan-amalan kita. Ketika kita bisa istiqomah dengan apa yang kita lakukan, insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Orang latihan khutbah. Belum mau ke judul lain.